Wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudara Kamis Pon dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang Kamis Pon. Apakah suka selingkuh? Ya tidak. Mana ada orang suka selingkuh? Nah, kalau orang selingkuh itu berarti otaknya sudah menclek. Ya. Jadi ini bukan melekat pada weton ya teman-teman Kamis Pon ya. Tidak ada ya ceritanya ya memang potensi ya teman-teman Kamis Pon ini daya pikatnya luar biasa ya. Coba Anda lihat ya, Pak Karno itu kan Kamis Pon nih. Itu daya pikatnya luar biasa. Akhirnya apa? Banyak digandrungi oleh cewek-cewek ya. Lah ketika kita tidak bisa tahan godaan, ya akibatnya apa? Ya berbuat jahat ya. Menyakiti pasangannya ya. Apakah itu karena wetonnya? Ya bukan ya. Tapi karena perilaku orangnya. Makanya perlu diimbangi spiritual gitu ya. Ketika spiritual teman-teman Kamis Pon ini katakanlah kuat ya. Ketika spiritual Anda ini bangkit, maka itu akan menjadi benteng Anda, teman-teman Kamis Pon, untuk tidak gampang terbujuk rayu. Ya ini penting untuk bisa Anda terapkan ya. Ini penting untuk bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Jadi intinya ketika Anda katakanlah terjebak dengan perselingkuhan, berarti itu sudah salah jalan. Artinya Anda tidak mampu mengendalikan nafsu sarpa kenaka yang ada di dalam diri Anda. Nafsu seks itu tidak bisa dikendalikan. Ya kayak kewan. Ya. Lah ini yang harus kita latih ya. Sebelum kejadian kita harus melatihnya. Jangan sampai kita itu merusak sesuatu pagar ayu. Ya karena ketika kita merusak pagar ayu, yakin hidupmu tidak akan pernah tenang. Hidupmu pasti akan banyak masalah ke depannya. Ya mungkin sekarang enjoy saja. Ya, tapi ke depannya doa orang yang tersakiti, ya, batin orang yang tersakiti itu akan menjadi sumbatan-sumbatan perjalanan hidupmu ya. Tidak hanya Anda akan terkena sebuah karma, tapi Anda juga akan mendapatkan hukuman Tuhan. Itu yang terjadi. Makanya penting kita ini untuk membentengi ya teman-teman Kamis Pon, membentengi dengan spiritual. Kamis Pon itu memang identik dengan daya pikat ya, pesona ya. Daya pikat pesona yang sangat luar biasa. Tapi ya gitu, setiap kelebihan itu selalu ada sisi lemahnya gitu. Ya, sisi potensi lemah gitu ya. Ya itu salah jalan itu. Lah ini yang harus kita sikapi gitu ya. Ya. Jadi orang katakanlah yang lahir Kamis Pon itu wataknya jelek, wataknya tidak baik, itu bukan pengaruh wetonnya gitu ya, tapi pengaruh orangnya, perilaku orangnya. Banyak Kamis Pon yang sukses, yang jaya, yang bisa mengendalikan diri, ini juga banyak sekali. Tapi Kamis Pon yang salah jalan, Kamis Pon yang katakanlah ngawur juga banyak sekali. Jadi selalu ada dua sisi ya. Di dalam kehidupan ini selalu ada dua sisi. Tetap jati diri Anda yang menentukan. Makanya penting ya, pendekatan spiritual itu penting gitu ya. Pendekatan agama itu penting. Ya tujuannya untuk membentengi gitu ya, supaya Anda ini tidak berbuat jahat. Nah inilah pentingnya aturan itu dibuat itu untuk itu. Aturan agama dibuat untuk supaya hak orang lain tidak dilanggar. Aturan agama dibuat supaya Anda ini tidak menuruti nafsu Anda. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang lahir Kamis Pon, tukang selingkuh, ya, berarti nafsu sarpa kenaka yang ada di dalam dirinya tidak bisa dikendalikan. Nah, terus bagaimana cara mengendalikan? Puasa, ya. Kurangi makananmu, kurangi jenisnya dari unsur hewani. Ini akan mampu menekan nafsu Anda supaya tidak bergejolak. Caranya seperti itu. Ya. Jadi harus dilatih gitu ya. Harus dilatih, harus ditindaklanjuti. Gitu. Ya. Nah, kalau Anda katakanlah tidak melatihnya, ya tidak akan pernah bisa.
Ya, makanya perlu dilatih, perlu dimaksimalkan, perlu dilatih. Ya, ini sangat-sangat luar biasa. Ini sangat-sangat istimewa ketika Anda bisa melatih ini. Ya. Nah, silakan direnungkan, silakan dipahami, silakan disikapi. Ya, karena ini adalah kunci kesuksesan Anda, adalah kemampuan pengendalian diri. Ya, kalau Anda ya teman-teman Kamespon, pengendalian diri Anda bangkit, maka saya yakin suksesmu pasti akan mudah untuk Anda dapat. Tapi ketika pengendalian dirimu tidak bisa Anda dapatkan, tidak bisa Anda kendalikan, maka hidupmu akan terjebak dalam masalah demi masalah yang sulit untuk diselesaikan. Ya, contoh misalkan, Kamespon suka selingkuh, misalkan. Ya, Anda akan menanggung dua dosa, dosa karma, juga dosa hukuman Tuhan. Ya, coba bayangkan kalau hidup Anda penuh dengan karma. Apa yang tidak soro, ya. Enaknya 5 menit, ya, soronya seumur hidup. Nah, ini yang tidak pernah disadari oleh teman-teman. Ya. Hanya untuk memuaskan nafsu Anda. Enaknya 5 menit, sorohnya seumur hidup. Coba itu dibayangkan. Ya. Soro, ya, soro sandang pangani. Ya. Itu pasti gitu loh, ya. Kalau Anda selingkuh, ya, merusak pagar ayu, pasti sandang panganmu pasti mampet seret. Ya. Ya, itu konsekuensi, ya. Konsekuensi dari sebuah karma, menyakiti orang lain. Satu. Kedua, hukuman Tuhan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.